Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pagi dalam doa dan renungan pagi edisi Sabtu 5 Desember 2020. Firman Tuhan kita siapkan dari Markus 11 ayat 27 sampai 33 dengan tema Otoritas Kuasa Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini atas kasih karunia-Mu memperkenankan kami menikmati hari baru. Dan di pagi ini kami mempersiapkan diri kami mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memimpin kami, sehingga firman Allah ini sungguh-sungguh kami mengerti dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Markus 11 ayat 27 sampai 33. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin. Otoritas kuasa Yesus, kakuasanna Yesus. Saudara yang terkasih, salah satu pesan bijak Albert Einstein adalah, buntuti terus rasa ingin tahu Anda hingga Anda menemukan jawaban dari rasa ingin tahu tersebut. Itulah awal dari sebuah kesuksesan. Rasa ingin tahu akan membuat seseorang terus berusaha mencari dan menemukan jawaban dari apa yang ingin diketahuinya. Namun sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang memberi pertanyaan kepada Yesus tentang sumber kuasa yang dimiliki Yesus. Pertanyaan itu muncul karena dilatar belakangi peristiwa yang terjadi di bait Allah, di mana Yesus marah karena bait Allah telah dijadikan sarang penyamun. Mereka menanyakan sumber kuasa Yesus bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena tindakan Yesus menentang otoritas mereka. Sebab itu mereka mencari cara untuk menjebak Yesus melalui sebuah pertanyaan dengan harapan jawaban Yesus dapat menjatuhkan reputasinya. Dengan demikian mereka akan mudah menjerat dan menghukum Yesus. Tetapi Yesus tahu motivasi mereka bahwa sesungguhnya mereka bukan mencari kebenaran. Karena itu Yesus memberikan pertanyaan balik kepada mereka, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Ternyata hal itu membuat mereka terjebak pada situasi yang sulit dan mereka paham akan konsekuensi jawaban mereka. Karena itu mereka sepakat untuk memilih zona nyaman dengan mengatakan tidak tahu. Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk tidak meragukan kuasa dan otoritas Kristus yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya kita akan semakin mengenal kuasa dan otoritas Yesus dalam menyatakan kuasa-Nya. Tetaplah percaya dan lakukanlah kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan,
atas kebenaran firman-Mu menyapa kami saat ini. Memberikan pengajaran-pengajaran yang berarti bagi kami. Dan memberikan keyakinan bahwa kami tidak meragukan lagi kuasa dan otoritas Kristus yang berdaulat penuh dalam kehidupan kami. Karena itu kami selalu menjalani kehidupan ini dengan menjadikan Tuhan sebagai penuntun, memiliki kuasa otoritas, memelihara kehidupan kami. Peliharakan kami hari ini, kami berjalan dalam tuntunan kasih-Mu, bersama dengan keluarga kami, anak-anak kami, dan saudara-saudara kami, seluruh jemaat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kami mendoakan jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang dalam kondisi berduka, Tuhan hiburkan. Dalam kondisi bergumul, Tuhan kuatkan. Yang menikmati sukacita pertambahan usia kelahiran pernikahan, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Kami mendoakan pemerintah kami hari ini, berkati dan terus mengarahkan kami, mengayomi kami dengan baik. Dan kami hidup dalam ketenangan dan ketentraman. Berkati pejuang-pejuang garda terdepan, terus berkarya dan melayani hari ini. Bahkan kami semua yang terus berjuang, menjaga dan melindungi diri kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan hari ini, dan hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini, Tuhan memberkati.